Selamat datang kembali di ruang diskusi kita. Hari ini kita akan menyelami satu bab yang menarik banget nih dari sumber yang Anda bagikan. Ini bab 7 dari buku The Art of Spending Money, judulnya The Rich and the Wealthy. Kita coba kupas ya, apa sih bedanya sekedar kaya sama jadi beneran sejahtera? Iya, betul. Ini topik penting ya. Jadi tujuan kita di sini jelas. Kita mau coba pahami berdasarkan bab ini ya, gimana sih uang itu bisa ngendaliin kita, tapi juga sebaliknya, gimana kita bisa pakai uang itu sebagai alat aja gitu buat hidup yang lebih baik. Pernah nggak sih ada pikiran, apa ya bedanya punya banyak duit sama punya kendali penuh atas hidup? Nggak peduli berapa banyak uangnya. Pertanyaan ini memang jadi inti dari bab 7 ini sih. Penulisnya itu ngebedain banget antara sekedar punya uang, itu yang disebut kaya atau rich, sama kondisi di mana kita punya kendali penuh atas gimana uang itu ngaruh ke hidup kita. Nah, ini baru yang disebut sejahtera atau wealthy. Jadi, bukan cuma soal angka di rekening loh, tapi lebih ke hubungan psikologis kita sama uang itu sendiri, ya kan? Oke, oke. Coba kita mulai dari definisinya dulu deh, biar jelas. Menurut penulis di bab ini, kaya itu ya simpelnya punya uang buat bisa beli barang-barang yang kita mau. Gitu aja ya. Iya, punya daya beli lah istilahnya. Cukup jelas itu. Nah, tapi kalau sejahtera, Nah, ini dia. Kalau sejahtera, menurut argumen di bab ini, maknanya lebih dalam. Menjadi sejahtera itu artinya kita punya kontrol penuh. Kontrol atas apa? Ya atas gimana uang itu ngasih dampak ke diri kita, kepribadian kita, kebebasan kita milih, apa yang kita inginkan, ambisi, nilai moral, pertemanan, bahkan kesehatan mental. Jadi pertanyaannya bukan cuman berapa banyak duitmu, tapi yang lebih penting lagi, itu duit ngendaliin kamu, apa kamu yang ngendaliin duit? wah, dalam juga ya. Jadi bukan cuma soal nominal, tapi soal siapa yang jadi bosnya gitu ya. Uang bisa jadi alat bantu yang luar biasa, seperti yang dibahas di sini kan. Tapi kalau kita nggak hati-hati, Justru uang bisa make kita kan, ngendaliin kita dari belakang layar gitu. iya, bab ini bahkan bilang bisa jadi inspirasi atau malah jadi kutukan. Kontras banget ya. Betul. Dan untuk menggambarin bahaya kutukan ini, bab 7 ini ngangkat contoh yang, wah, kuat banget sih. Kisah tragis keluarga Vanderbilt. Cornelius Commodore Vanderbilt, dulu kan orang terkaya di dunia ya, pada masanya. Dia punya visi besar, mau mendirikan dinasti keluarga. Pondasinya kekayaan. Kedengarannya hebat ya, tapi gimana jadinya? Nah, itu dia. Justru kebalikannya kan. Seperti yang diceritain di sumber ini, bahkan dulu udah ada editorial di New York Daily Tribune yang kayak ngeramal gitu. Editorial itu bilang, kekayaan warisan itu jarang banget bawa kebahagiaan atau kebesaran sejati. Dan ternyata, bener. Malah lebih parah dari dugaan. Bayangin aja, harta yang kalau dihitung sekarang itu sekitar 300 miliar dolar. Iya, 300 miliar dolar. Itu ludes cuma dalam 60 tahunan aja sama generasi penerusnya. Ludes gitu aja. Gimana caranya? Cara ludesnya itu yang miris. Generasi penerusnya ini ya digambarin di bab ini kayak punya satu tujuan hidup aja, ngabisin warisan itu secepat dan sesembrono mungkin. Ada kutipan menarik di sini bilang mereka itu mengabdikan diri pada pengeluaran tanpa memedulikan kesenangan. Jadi ngabisin duit bukan buat senang-senang, tapi kayak tugas kosong gitu ya? Iya, kayak gitu. Nggak ada artinya. Ironis banget ya, salah satu contoh spesifik yang diangkat itu si Reggie Vanderbilt. Dia dapat warisan, wah setara 350 juta dolar nilai sekarang. Umur 21, Muda, kaya raya, tapi hidupnya? diceritain nggak ada arah. Tujuannya cuma satu, biar nggak bosen. Kalau ditanya kerjaannya apa, jawabnya gentleman. Iya, gentleman. Gaya hidupnya ya gitu, minuman keras, judi. Sampai akhirnya meninggal di umur 45, kondisinya menyedihkan, hampir bangkrut pula. Coba. Katanya sih rasanya kayak tinggal di gedung komersial, kegedean, dan biaya perawatannya itu wah hampir bikin dia bangkrut juga. Jadi kekayaan malah bikin beban baru ya. Belum lagi persaingan antar keluarga Vanderbilt itu sendiri diceritain juga kan di bab ini. Lomba punya kapal pesiar paling gede, Koleksi seni paling mahal, nikahin bangsawan Eropa, fokusnya jadi persaingan, pamer kekayaan. Bukan lagi nyari makna atau senang beneran gitu ya. iya, uang jadi ukuran status doang, tapi nggak bikin bahagia. Malah si William Vanderbilt, salah satu pewarisnya, sampai bilang,
Ini kutipan kuat sih dari bab ini. Oh, yang itu ya. Kekayaan warisan adalah hambatan nyata untuk kebahagiaan. Ini adalah kematian bagi ambisi seperti kokain bagi moralitas. Wah, dalam banget itu. Pahit tapi jujur ya, dari orang yang ngalamin sendiri. Betul. Ini contoh klasik banget gimana uang yang harusnya jadi aset ya, malah jadi liabilitas. Beban sosial, beban mental, kayak utang nggak kelihatan gitu, yang ngerogotin hidup mereka dari dalam. Bukan uang yang ngelayanin mereka, tapi mereka yang jadi budak uangnya. Tapi ada sisi lain yang menarik juga nih dari kisah Vanderbilt ini. Disorot juga di bab 7 soal Anderson Cooper. Oh iya, cucunya Reggie ya. Iya, dia justru nggak dijanjikan warisan gede kayak leluhurnya, tapi siapa sangka malah dia yang jadi salah satu pewaris Vanderbilt paling sukses dan kelihatannya paling normal, paling bahagia lah di zaman sekarang. Cooper sendiri kan pernah bilang kalau warisan itu bisa jadi penyedot inisiatif dan kutukan. Persis, karena nggak dibebani ekspektasi atau obsesi warisan yang sama, dia jadi bebas nemuin jalannya sendiri. Passionnya kan di jurnalistik tuh. Kontras banget sama leluhurnya. Seolah-olah dengan kehilangan potensi warisan gede itu, dia malah menang balik, dapat kendali atas hidupnya lagi. Ini insight penting dari bab ini ya, kadang nggak punya beban ekspektasi finansial tertentu itu justru bisa ngebebasin kita. Betul sekali. Nah, setelah lihat contoh kutukan kekayaan ala Vanderbilt tadi, bab 7 ini terus nyajin sosok kebalikannya banget, antitesisnya. Kisah Chuck Finney, salah satu pendiri duty free shops. Dia miliarder juga, tapi jalan hidupnya, wah, beda jauh. Beda banget. Vini ini ngelakuin sesuatu yang buat banyak orang mungkin aneh ya, nggak masuk akal. Dia mutusin buat nyumbangin hampir semua hartanya. 99,99% dari sekitar 8 miliar dolar. Selama dia masih hidup loh, bukan nunggu warisan. Terus dia hidup gimana? Dia sama istrinya milih hidup dengan sisa 2 juta dolar aja, tinggal di apartemen sewaan sederhana, naik pesawat kelas ekonomi. Padahal dia pernah ngerasain hidup mewah kan? Sumber ini cerita kalau Finney sempat nyoba gaya hidup orang kaya pada umumnya. Ya, pernah. Punya apartemen mewah di mana-mana, liburan kelas atas, jet pribadi juga pernah. Tapi dia sadar itu bukan buat dia gitu ya. Bukan itu yang bikin dia bahagia. Nah, di sini nih kunci kesejahteraan Finney menurut analisis bab ini. Bahagianya dia itu datang dari ngasih, dari bantu orang lain. Dia pakai kekayaannya yang luar biasa itu bukan buat numpuk barang atau status lagi, tapi sebagai alat. Alat buat apa? Buat mencapai definisi bahagianya sendiri. Dia nggak peduli kata orang gitu ya. Nggak peduli ekspektasi masyarakat soal miliarder harus gimana. Persis. Dia pegang kendali penuh atas duitnya, nggak ngebiarin uang itu nentuin siapa dirinya atau gimana dia harus hidup. Jadi, Finney ini contoh nyata orang yang sejahtera, bukan cuma kaya. Dia punya fondasi diri yang kuat duluan, moral, individualitas. Baru kemudian dia punya banyak uang. Uang itu jadi kayak alat bantu aja, kayak kunci Inggris buat montir, dipakai buat tujuan yang jelas. Beda banget sama Vanderbilt ya, yang jadiin uang kayak monumen, pusat identitas. Malah ancur. Bisa dibilang, Finney menggunakan uangnya, sementara keluarga Vanderbilt digunakan oleh uangnya. Itu beda dasarnya. Siapa yang pegang kendali? Kisah Vanderbilt sama Finney ini emang skalanya gede banget sih ya. Miliaran dolar, gaya hidupnya ekstrim. Tapi pesan penting dari bab 7 ini kayaknya, jebakan digunakan oleh uang ini bisa kena siapa aja loh. Nggak peduli berapapun duit kita. Iya, betul. Godaan uang, status, terus apa yang seharusnya kita pengen menurut standar masyarakat, itu kuat banget kan? Kadang jadi susah bedain mana ambisi yang sehat, mana obsesi yang udah mulai bahaya. Kuncinya apa dong? Kuncinya di kesadaran diri, kayak yang ditekankan di bagian akhir bab ini. Ada kutipan dari David Perel tuh di sana soal pentingnya bisa keluar dari gelembung budaya kita sendiri. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita perlu sadar dan bisa milih nilai-nilai kita sendiri, lepas dari apa yang dianggap sukses atau wajar sama lingkungan soal duit. Oh, jadi intinya bangun diri yang kokoh dulu ya. Kalau kita udah ngerasa cukup, udah nyaman sama diri sendiri apa adanya, nggak peduli kondisi finansialnya. Nah, iya. Maka uang yang datang berapapun utuh, otomatis bakal kita lihat sebagai alat aja. Alat buat bikin hidup yang udah kita anggap baik, ini jadi. Ya mungkin sedikit lebih gampang, lebih nyaman, atau bisa buat berbagi lebih banyak. Bukan jadi penentu harga diri kita. Persis.
Saat itulah, menurut argumen penulis, kita baru mencapai kesejahteraan yang sejati. Kita nggak lagi ngejar uang demi uangnya, tapi pakai uang buat dukung hidup sesuai nilai-nilai kita. Di bab ini juga ada nyinggung konsep lain yang menarik juga buat direnungin. Beda antara apa yang kita sukai, like, sama apa yang kita inginkan, want. Agak filosofis ya, tapi nyambung. Iya, ini menarik. Contohnya kita mungkin suka sensasi ngerokok. Atau suka aja gitu, nge-scroll medsos berjam-jam tanpa tujuan. Nikmat sesaat mungkin ya. Tapi apakah itu sesuatu yang beneran kita inginkan jadi bagian hidup kita? Bagian dari cita-cita kita? Nah, penulis di bab ini bilang hal-hal kayak gitu seringnya lebih mirip kecanduan atau kebiasaan aja, yang justru ngendaliin kita. Kita lakuin karena suka sensasi jangka pendeknya, tapi mungkin sebenarnya kita nggak menginginkan konsekuensi jangka panjangnya, atau gimana hal itu ngebentuk diri kita. Dan uang bisa gampang banget ya fasilitasi kesukaan sesaat ini. Tapi belum tentu dukung apa yang benar-benar kita inginkan. Sebaliknya, apa yang harusnya kita inginkan itu adalah hal-hal yang kita sukai, tapi kita nggak bakal hancur atau gila kalau nggak bisa dapetin itu tiap saat. Contohnya kayak apa tuh? Ya mungkin kayak makan enak sesekali di restoran favorit gitu. Atau liburan tahunan sama keluarga. Kita nikmatin pas kejadian, kita menginginkannya sebagai bagian hidup yang baik, tapi nggak sampai terobsesi harus selalu ada. Betul. Di skenario menginginkan yang sehat ini, uang balik lagi jadi alat. Alat buat wujudin pengalaman atau tujuan yang emang kita pengen secara sadar, yang sejalan sama nilai kita. Uang nggak jadi tuan yang kalau permintaannya nggak dipenuhin, kita jadi gelisah atau ngerasa nggak berharga. Kita tetap pegang kendali. Dan jangan lupa juga kutipan Warren Buffett yang disinggung di bab ini ya. Dia bilang, kenal banyak orang super kaya, punya segalanya lah secara materi. Tapi ironisnya, nggak ada satu orang pun yang bener-bener cinta sama mereka. Buffett nyebut hidup orang kayak gitu bencana. Wah, kena banget ya. Iya, pukulan telak tapi penting. Ngingetin kita, kalau fokus hidup itu harusnya bukan cuma soal numpuk harta atau konsumsi terus-terusan, tapi soal bangun kehidupan itu sendiri. Hubungan tulus sama keluarga, teman, bikin kenangan indah, ngumpulin kebijaksanaan dari pengalaman. Jadi, kaya secara finansial aja, kayak teman-temannya Buffett itu, ternyata nggak otomatis bikin hidup mereka sejahtera ya. Ada dimensi lain yang jauh lebih penting. Jelas. Jadi nih, kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan kita soal bab 7, The Rich and the Wealthy ini, inti utamanya jelas banget ya. Perbedaan paling penting itu bukan soal berapa banyak nol di rekening Anda, tapi soal hubungan Anda sama uang itu. Gimana relasinya? Apakah Anda yang ngendaliin, jadiin uang alat buat bangun hidup yang bermakna sesuai versi terbaik Anda? Atau jangan-jangan, tanpa sadar, malah uang yang mulai ngendaliin Anda, nentuin pilihan, kepribadian, bahkan rasa bahagia Anda. Tepat sekali. Kekayaan sejati atau kesejahteraan dalam bahasa bab ini ya, itu letaknya di kemandirian berpikir kita dan kendali atas arah hidup kita sendiri. Uang itu cuma salah satu sumber daya aja, bukan satu-satunya tujuan atau satu-satunya ukuran sukses hidup. Nah, sebagai penutup nih, buat diskusi kita kali ini, mungkin ada baiknya Anda coba refleksi sebentar soal apa yang kita bahas dari bab 7 ini. Coba tanya ke diri sendiri deh. Mungkin pertanyaan kayak gini, ada nggak ya satu area dalam hidup Anda sekarang, sekecil apapun itu, di mana uang rasanya mulai sedikit ngegeser kendali gitu? Mungkin tekanan buat tampil dengan gaya hidup tertentu, atau khawatir berlebihan soal status finansial sampai bikin Anda ambil keputusan yang kurang srek di hati. Atau sebaliknya, ada nggak satu cara konkret, minggu ini atau bulan ini deh, Anda bisa pakai uang, berapapun jumlahnya, secara lebih sadar sebagai alat. Alat buat deketin diri ke definisi hidup baik versi Anda sendiri, bukan versi orang lain atau masyarakat. Ini bukan pertanyaan yang gampang dijawab sih ya. Tapi kayak yang tersirat dari bab ini, mungkin justru proses mikirinnya secara rutin itulah yang penting. Biar kita tetap sejahtera, tetap pegang kendali. Betul, prosesnya itu sendiri. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak perbincangan mendalam kita kali ini, yang fokus ngupas bab 7, The Rich and the Wealthy, dari sumber yang Anda berikan. Semoga ada insight yang berguna ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.